Mengapa kita mengejar seseorang yang tak lagi menghargai kita? Mengapa kita merendahkan diri, memohon remah-remah perhatian sementara mereka melangkah maju tanpa berpikir dua kali? Saatnya bercermin, lihatlah baik-baik. Apakah kamu bangga dengan sosok yang menatapmu? Sosok yang membungkuk, hancur, dan mengorbankan setiap ons harga diri demi seseorang yang memperlakukanmu seperti sesuatu yang terlupakan. Ini bukan cinta, ini penjara. Sebuah siklus kejam yang dirancang untuk membuatmu terus mengejar validasi dari seseorang yang bahkan tidak melihat nilaimu. Masyarakat berkata, perjuangkan cinta. Tapi biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia, cinta sejati tidak membuatmu merasa kecil. Cinta sejati tidak membuatmu mempertanyakan nilaimu. Jadi, apa yang kamu lakukan ketika seorang wanita tidak lagi menghargaimu? Kamu mengambil satu tindakan sederhana namun kuat, dan segalanya berubah. Bukan hanya bagaimana mereka melihatmu, tetapi juga bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Tetaplah bersamaku, karena hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah hari di mana kamu berhenti mengejar dan mulai memilih dirimu sendiri. Mari kita bahas lebih dalam. Nomor 1, ujian cermin. Mari kita mulai dari sini. Apa yang kamu lihat saat bercermin? Apakah kamu melihat seseorang yang teguh pada nilai-nilainya dan menyadari harga dirinya? Atau kamu melihat seseorang yang kehilangan harga dirinya dalam mengejar validasi orang lain? Jujurlah, karena disinilah perjalananmu untuk mendapatkan kembali nilaimu dimulai. Inilah kebenaran yang pahit, mengejar persetujuan seseorang, terutama ketika mereka tidak lagi menghargaimu, seperti mencoba memuaskan dahaga dengan air garam. Itu akan membuatmu merasa lebih kosong dari sebelumnya. Pikirkanlah, apakah kamu berharap validasi mereka entah bagaimana akan mengisi kekosongan yang kamu rasakan di dalam diri? Jika demikian, izinkan saya mengatakan sesuatu yang penting, tidak ada orang lain yang dapat memberimu apa yang kamu tolak untuk berikan pada dirimu sendiri. Bukan perhatian mereka, persetujuan mereka, atau bahkan cinta mereka dapat menggantikan nilai yang harus kamu tempatkan pada dirimu sendiri. Gagasan ini berakar kuat pada stoicisme. Filsuf besar Epictetus pernah berkata, jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi berharapkan peristiwa terjadi sebagaimana mestinya, dan kamu akan mendapatkan kedamaian. Dengan cara yang sama, jangan berharap seseorang melihat nilaimu jika mereka telah memilih untuk mengabaikannya. Alih-alih, fokuslah untuk menjadi tipe orang yang tidak membutuhkan persetujuan eksternal untuk merasa utuh. Kedamaian dan kepercayaan diri batin itu berasal dari menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Jadi, dari mana kamu memulai? Mulailah dengan menemukan kembali kualitas yang menjadikanmu dirimu sendiri. Setiap hari, tuliskan satu hal yang kamu hargai tentang dirimu. Tidak harus sesuatu yang monumental, bisa saja selera humormu, tekadmu untuk berkembang, atau bahkan caramu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Latihan sederhana ini lebih dari sekadar latihan. Ini adalah cara untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa nilaimu tidak bergantung pada persepsi orang lain. Itu sudah ada di dalam dirimu. Misalnya, bayangkan kamu telah diabaikan oleh seseorang yang sangat kamu sayangi. Alih-alih berusaha lebih keras untuk memenangkan persetujuan mereka, mundurlah, renungkan sifat-sifat yang membuatmu tak tergantikan, ketahananmu, kemampuanmu untuk beradaptasi, perspektif unikmu tentang dunia. Dengan berfokus pada hal-hal ini, kamu mengalihkan energimu dari mengejar validasi orang lain ke memelihara validasimu sendiri. Inilah bagian yang indah ketika kamu mulai menghargai diri sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu akan menyadari bahwa orang-orang yang tidak menghargaimu mungkin mulai memperhatikan. Mengapa? Karena kepercayaan diri itu magnetis, dan harga diri menetapkan standar yang mau tidak mau dikagumi orang lain. Tetapi inilah kuncinya, ini bukan lagi tentang reaksi mereka, ini tentang bagaimana perasaanmu ketika kamu bercermin dan akhirnya melihat seseorang yang kamu banggakan. Inilah saatmu untuk merebut kembali kekuatanmu. Berhentilah mengejar apa yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Alih-alih, kembangkan kehidupan di mana kamu adalah sumber validasimu sendiri. Perhatikan apa yang terjadi ketika kamu melangkah ke dalam nilaimu. Apakah dia memperhatikan atau tidak? Kamu akan menemukan bahwa kedamaian yang kamu peroleh jauh lebih berharga daripada persetujuan darinya. Nomor 2, pergi untuk memutus siklus. Ada pola yang menjebak banyak dari kita, mengejar seseorang yang menjauh. Rasanya berlawanan dengan intuisi untuk berhenti berusaha, bukan? Kamu berpikir, jika aku berusaha lebih keras, memberi lebih banyak, atau membuktikan nilaiku,
pasti mereka akan melihat betapa berharganya aku. Tapi inilah kebenaran yang pahit, semakin kamu mengejar, semakin kamu meremehkan diri sendiri, dan mereka merasakannya. Bukan karena kamu tidak cukup, tetapi karena dengan mengejar, kamu memberi sinyal bahwa validasi mereka lebih berharga daripada kedamaian pikiranmu sendiri. Pergi bukanlah menyerah, bukan aksi terakhir yang dramatis dari kekalahan. Ini adalah tindakan harga diri, pengakuan ketika usahamu tidak lagi dibalas. Bayangkan kamu memegang tali, menarik sekuat tenaga, tetapi ujung yang lain kendur karena orang yang kamu tarik tidak peduli untuk memegangnya. Pergi berarti melepaskan tali itu, bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk membebaskan diri dari pertempuran yang kalah. Dengan mundur, kamu memaksa mereka untuk melihat bagaimana rasanya hidup tanpa energimu, kebaikanmu, kehadiranmu. Kaum Stoa memahami prinsip ini dengan baik. Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang hebat, berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang berharga dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pikirkanlah sejenak, ketika kamu mengejar seseorang yang tidak lagi menghargaimu, kamu berpegangan pada sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan, perasaan mereka, tindakan mereka, prioritas mereka. Pergi, di sisi lain, adalah tindakan merebut kembali kebebasanmu. Ini adalah deklarasi bahwa kedamaianmu lebih penting daripada persetujuan mereka. Bayangkan ini, kamu telah menjadi orang yang memulai setiap percakapan, membuat setiap rencana, mengerahkan semua usaha. Apa yang terjadi ketika kamu berhenti? Awalnya, ada keheningan, mungkin itu mengganggu, tetapi segera mereka akan menyadari hilangnya energimu. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa semuanya terasa berbeda. Mereka mungkin mulai merindukan caramu membuat mereka merasa dilihat dan dihargai. Atau mungkin juga tidak, dan itu juga tidak masalah. Karena terlepas dari apakah mereka kembali atau tidak, kamu sudah menang. Kamu telah mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu telah mengingatkan dirimu sendiri dan mereka bahwa nilaimu tidak bergantung pada pengakuan mereka. Tindakan sederhana ini, pergi, tidak berarti kamu menutup pintu selamanya. Ini tentang berhenti sejenak untuk fokus pada dirimu sendiri, pertumbuhanmu, kebahagiaanmu. Jika mereka kembali, itu karena mereka menyadari apa yang telah mereka hilangkan, bukan karena kamu memohon kepada mereka untuk melihatnya. Dan jika mereka tidak kembali, kamu masih mendapatkan sesuatu yang tak ternilai, harga dirimu. Jadi, tarik napas dan mundurlah, bukan karena marah atau untuk bermain-main, tetapi karena kamu pantas dihargai tanpa harus mengejar. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Berhentilah melakukan hal-hal yang merendahkan nilaimu, berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaranmu, dan lihat apa yang terjadi ketika kamu memilih dirimu sendiri. Apa pendapatmu tentang ini? Pernahkah kamu mengalami momen di mana mundur memungkinkanmu untuk merebut kembali kedamaianmu? Bagikan kisahmu di kolom komentar, atau cukup ketik, memilih diriku sendiri adalah kekuatanku. Pengalamanmu dapat menginspirasi orang lain yang perlu mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Mari kita mulai percakapan tentang harga diri dan keberanian yang dibutuhkan untuk melepaskan. Nomor 3, tetapkan batasan seperti seorang pemimpin. Bayangkan hidupmu sebagai kerajaan yang megah, kaya dengan harta karun. Harta karun ini bukanlah emas atau permata, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, energimu, waktumu, kedamaian pikiranmu. Mereka adalah inti dari dirimu. Sekarang, pikirkan apa yang terjadi ketika sebuah kerajaan membiarkan gerbangnya terbuka lebar, membiarkan siapapun datang dan pergi sesuka mereka. Seiring waktu, kerajaan itu menjadi kacau, bukan karena kekurangan sumber daya atau kekuatan, tetapi karena gagal melindungi perbatasannya. Inilah yang terjadi dalam hidupmu ketika kamu membiarkan orang lain mengabaikan batasanmu. Menetapkan batasan bukan hanya tindakan praktis, ini adalah tindakan keberanian. Ini adalah cara untuk mengatakan kepada dunia, aku cukup menghargai diriku sendiri untuk melindungi apa yang paling penting. Kaum Stoa kuno percaya bahwa kita harus fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, dan batasanmu berada tepat di dalam lingkup itu. Mereka mewakili kekuatanmu untuk memutuskan bagaimana orang lain memperlakukanmu dan bagaimana kamu mengalokasikan waktu dan energimu yang berharga. Ketika kamu lalai menetapkan batasan, kamu memberikan kendali atas hidupmu sedikit demi sedikit. Pikirkan seberapa sering kamu mengatakan, ya, padahal kamu ingin berteriak, tidak.
Berapa kali kamu tetap diam untuk menghindari masalah, hanya untuk merasakan kebencian tumbuh seperti badai di dalam dirimu. Setiap kali ini terjadi, kamu mengirim pesan, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri, bahwa kebutuhan, perasaan, dan prioritasmu tidak penting. Bayangkan dampak yang ditimbulkannya pada harga dirimu. Tetapi inilah intinya, tidak harus seperti itu selamanya. Perubahan dimulai dengan langkah sederhana. Lain kali seseorang melewati batas, sekecil apapun, bicaralah. Kamu tidak harus konfrontatif atau dramatis. Sebuah kalimat yang tenang dan mantap seperti, "Ini tidak cocok untukku," dapat mengubah seluruh dinamika. Mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi ingatlah, ketidaknyamanan seringkali merupakan harga dari pertumbuhan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoa yang hebat, mengingatkan kita untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsip kita, dengan mengatakan, jangan buang waktu lagi untuk memperdebatkan bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah orang itu. Ketika kamu menetapkan batasan, kamu mewujudkan kebijaksanaan ini. Kamu tidak hanya berbicara tentang harga diri, kamu menjalaninya. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Orang-orang yang benar-benar menghargai dan peduli padamu akan menghormati batasan tersebut. Mereka akan mengerti bahwa hubungan yang sehat dibangun di atas saling menghormati dan pengertian. Dan mereka yang tidak, reaksi mereka mengungkapkan semua yang perlu kamu ketahui tentang tempat mereka dalam hidupmu. Anggap saja seperti ini, kerajaanmu tidak ditujukan untuk semua orang. Beberapa orang hanyalah musafir yang lewat, dan itu tidak masalah. Membiarkan mereka pergi bukanlah kerugian, itu memberi ruang bagi orang yang tepat untuk datang. Bayangkan dirimu dalam kondisi pikiran yang baru ini, kamu tidak lagi kelelahan karena mencoba menyenangkan semua orang, kamu tidak lagi terbebani oleh pendapat orang-orang yang tidak benar-benar penting. Alih-alih, kamu berdiri tegak, menjaga gerbang kerajaanmu dengan kekuatan yang tenang. Orang-orang dalam hidupmu yang menghormati batasanmu adalah mereka yang pantas mendapat tempat di lingkaran terdalammu. Jadi, jika kamu merasa diremehkan atau dimanfaatkan, lakukan satu tindakan sederhana ini, tetapkan batasan, bicaralah, lindungi kerajaanmu. Kamu akan kagum dengan apa yang terjadi, bukan hanya dalam cara orang lain memperlakukanmu, tetapi juga dalam cara kamu mulai melihat dirimu sendiri. Kamu layak dihormati, dan semuanya dimulai dengan kamu menunjukkan rasa hormat itu kepada dirimu sendiri. Nomor 4, biarkan mereka merasakan kekosongan. Ketika seorang wanita tidak lagi menghargaimu, rasanya seperti pukulan telak bagi harga dirimu. Tetapi inilah kebenarannya, nilai bukanlah sesuatu yang bisa kamu mohon. Itu adalah sesuatu yang secara alami dirasakan orang lain ketika mereka menyadari apa yang telah mereka terima begitu saja. Dan terkadang, cara paling ampuh untuk mengingatkan seseorang akan nilaimu bukanlah melalui kata-kata atau gerakan besar, melainkan melalui tindakan diam-diam yang disengaja untuk mundur. Biarkan saya menjelaskan, orang jarang menghargai apa yang mereka miliki sampai itu tidak lagi ada di depan mereka. Ini adalah salah satu kebenaran hidup yang paling sederhana namun paling keras. Bayangkan memegang segelas air, kamu hampir tidak menyadari keberadaannya ketika selalu ada di sana. Tetapi begitu hilang dan rasa haus muncul, kamu tiba-tiba menyadari betapa pentingnya gelas itu. Prinsip ini juga berlaku untuk hubungan. Ketersediaanmu yang konstan, usahamu untuk hadir apapun yang terjadi, mungkin tampak seperti cinta, tetapi terkadang itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dihargai. Ketika kamu selalu ada, merespons dengan segera, memenuhi kebutuhan seseorang, atau mengorbankan waktumu tanpa ragu, kamu secara tidak sengaja mengirim pesan, aku tidak perlu dihargai, aku akan selalu ada. Dan seiring waktu, konsistensi itu dapat disalahartikan sebagai sesuatu yang permanen, sesuatu yang akan selalu ada, tidak peduli bagaimana perlakuannya. Disitulah letak kekuatanmu, bukan pada kehadiranmu, tetapi pada kehadiranmu. Karena ketika kamu mundur, kamu menciptakan kekosongan, ruang di mana orang lain harus duduk dengan kenyataan dari apa yang telah mereka terima begitu saja. Stoisme mengajarkan kita pelajaran berharga di sini. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun untuk menghargaimu. Alih-alih, pilihlah bagaimana kamu menanggapi ketidakpedulian mereka. Bereaksilah dengan keheningan, dengan pengendalian diri, dan dengan fokus pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhanmu, kedamaian pikiranmu, dan harga dirimu.
Keheningan ini bukan tentang manipulasi, ini tentang merebut kembali energimu dan menggunakannya di tempat yang dihargai. Bayangkan kamu berada dalam situasi di mana seorang wanita tampaknya tidak lagi menghargai waktu atau usahamu. Mungkin dia menjadi jauh, menerima kebaikanmu begitu saja, atau tidak lagi berusaha untuk membalasnya. Alih-alih mengejar perhatiannya atau menuntut dia melihat nilaimu, mundurlah, tarik energimu, bukan karena dendam, tetapi karena harga diri. Fokus pada dirimu sendiri. Selami proyek yang telah kamu tunda, habiskan waktu dengan teman-teman yang membangkitkan semangatmu, pergi ke gym, atau pelajari sesuatu yang baru. Dalam ruang ketidakhadiran ini, dua hal akan terjadi. Pertama, dia akan menyadarinya. Dia akan merasakan pergeseran, keheningan, dan kurangnya perhatian yang dulu mengelilinginya. Apakah dia mengakuinya atau tidak, kekosongan yang telah kamu ciptakan akan memaksanya untuk merenung. Kedua, dan yang lebih penting, kamu akan tumbuh. Energi yang dulu kamu curahkan kepada seseorang yang tidak menghargainya sekarang akan mengalir ke dirimu sendiri. Dan saat kamu tumbuh, kamu akan menyadari sesuatu yang penting, nilaimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain, itu adalah sesuatu yang kamu kembangkan di dalam diri sendiri. Kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan harus diam dan membiarkan kehadiranmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Tidak mudah memilih untuk mundur, itu membutuhkan disiplin dan keyakinan yang mendalam pada nilaimu sendiri. Tetapi ketika kamu mengarahkan kembali energi itu ke kebahagiaan, pembelajaran, dan pertumbuhanmu sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi, kamu mulai memancarkan kepercayaan diri dan kemandirian, kualitas yang secara alami menarik orang lain. Keindahan dari pendekatan ini adalah bahwa itu tidak bergantung pada siapapun. Apakah dia menyadari nilaimu atau tidak, itu bukan lagi urusanmu. Kamu telah melakukan pekerjaan untuk mengalihkan fokus kembali ke dirimu sendiri, dan dengan demikian kamu telah merebut kembali kekuatanmu. Dan jika dia kembali, itu karena dia benar-benar menyadari apa yang hampir hilang darinya. Tetapi pada saat itu, pilihannya ada di tanganmu. Jadi, ingatlah ini, kamu tidak dapat memaksa seseorang untuk menghargaimu, tetapi kamu dapat memutuskan di mana akan menempatkan energimu. Pilihlah dengan bijak. Kehadiranmu bukan tentang hukuman, ini tentang menciptakan ruang bagi kalian berdua untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Dan sementara itu, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan luar biasa untuk berdiri teguh pada nilaimu sendiri. Nomor 5, berinvestasi kembali pada diri sendiri. Pikirkan sejenak berapa banyak waktu, energi, dan usaha emosional yang telah kamu curahkan ke dalam hubungan ini atau untuk mencoba memperbaiki sesuatu yang terasa rusak. Sekarang bayangkan apa yang bisa terjadi jika kamu mengambil semua energi itu dan mengarahkannya pada dirimu sendiri. Filsuf Stoa Marcus Aurelius mengingatkan kita, jangan buang waktu lagi untuk memperdebatkan bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah orang itu. Ini bukan tentang membuktikan nilaimu kepada orang lain, ini tentang menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilaimu sendiri, kekuatanmu sendiri, dan tujuanmu sendiri. Ketika kamu mengalihkan fokus ke dalam diri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melepaskan diri dari kebutuhan validasi darinya karena kamu menyadari bahwa nilaimu tidak pernah terikat pada pendapatnya sejak awal. Mulailah dengan sesuatu yang kecil. Mungkin minggu ini kamu memutuskan untuk membaca buku yang menantang perspektifmu atau memasak makanan dari awal. Tidak harus sempurna, intinya adalah untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa kamu mampu berkembang. Mungkin kamu menghabiskan 1 jam berolahraga, bukan hanya untuk terlihat baik, tetapi karena itu mengingatkanmu akan disiplin dan ketahananmu. Setiap tindakan kecil menjadi batu bata dalam fondasi harga diri dan kepercayaan dirimu. Dan inilah intinya, ketika kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, itu tidak luput dari perhatian. Dunia melihatnya, begitu juga orang-orang di sekitarmu. Kamu membawa dirimu secara berbeda, kamu memancarkan kepercayaan diri dan tujuan. Apakah dia memperhatikan atau tidak, kamu akan terlalu sibuk membangun kehidupan yang terasa memuaskan dengan sendirinya. Jadi, lain kali kamu merasa diremehkan, ingatlah ini, kamu tidak perlu memperdebatkan nilaimu atau membuktikan dirimu kepada siapapun. Alih-alih, wujudkan itu, hadir untuk dirimu sendiri dengan cara yang selalu kamu inginkan orang lain hadir untukmu. Itulah tindakan sederhana namun mendalam yang mengubah segalanya. Apa pendapatmu tentang gagasan berinvestasi kembali pada diri sendiri ini?
Pernahkah kamu mencoba mengarahkan kembali energimu menuju pertumbuhan pribadi? Atau apakah ini perspektif baru bagimu? Saya ingin mendengar pendapatmu, baik itu kisah pribadi, tindakan kecil yang telah kamu ambil, atau bahkan hanya reaksimu terhadap konsep tersebut. Berikan komentar di bawah atau ketik, saya memilih untuk berinvestasi pada diri sendiri. Kata-katamu mungkin menginspirasi orang lain untuk mengambil langkah pertama menuju merebut kembali kekuatan mereka. Sekarang mari kita jelajahi bagaimana prinsip ini terkait dengan langkah selanjutnya dari perjalananmu. Nomor 6, berhenti terlalu banyak menjelaskan. Ketika seorang wanita berhenti menghargaimu, mudah untuk terjebak dalam kebiasaan terlalu banyak menjelaskan diri sendiri, membenarkan tindakanmu, batasanmu, atau bahkan nilaimu. Tetapi biarkan saya memberitahu Anda sesuatu, setiap kali Anda melakukan ini, Anda memberikan sedikit bagian dari kepercayaan diri Anda. Pikirkan itu sejenak, kepercayaan diri bukanlah tentang memiliki penjelasan yang sempurna atau argumen yang paling meyakinkan. Kepercayaan diri sejati itu tenang, mantap, dan berakar pada pengetahuan akan nilai diri sendiri. Katakanlah Anda menetapkan batasan dengan seseorang. Mungkin Anda memberitahu dia bahwa Anda tidak bisa selalu tersedia sesuai keinginannya. Dia melawan, mempertanyakan keputusan Anda, bahkan mungkin mencoba membuat Anda merasa bersalah untuk mengubahnya. Pada saat itu, Anda mungkin tergoda untuk menjelaskan, untuk membenarkan, untuk membuktikan bahwa batasan Anda masuk akal. Tetapi berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasa perlu menjelaskan? Jika batasan Anda jelas bagi Anda, maka itu sudah cukup. Pernyataan sederhana seperti, itu tidak cocok untuk saya, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada penjelasan panjang lebar apapun. Gagasan ini terkait erat dengan stoicisme, yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana seseorang bereaksi terhadap batasan Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons. Seorang Stoa akan berkata, saya tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk memvalidasi keputusan saya. Kedamaian pikiran saya adalah milik saya untuk dilindungi. Ketika Anda bertindak dari pola pikir itu, Anda akan menemukan bahwa orang lebih menghormati Anda, bukan karena Anda memaksa mereka, tetapi karena Anda menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Berikut adalah cara praktis untuk menerapkan ini, lain kali seseorang, siapapun, meminta Anda untuk menjelaskan diri sendiri, lawan keinginan itu. Alih-alih, cobalah berkata, saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi inilah yang terbaik untuk saya, lalu berhenti berbicara. Biarkan keheningan melakukan pekerjaan berat. Mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi disitulah pertumbuhan terjadi. Keheningan, bagaimanapun juga, adalah bahasa kekuatan. Itu memberitahu dunia, saya cukup yakin dengan keputusan saya untuk membiarkannya berdiri sendiri. Kepercayaan diri tidak perlu berdebat atau membela diri, ia berbicara melalui tindakan Anda. Jadi, ketika dia berhenti menghargaimu, ketika dia meragukan nilaimu, jangan mencoba membuktikan bahwa dia salah. Tunjukkan padanya melalui ketenanganmu, melalui batasanmu, dan melalui keyakinanmu yang tenang bahwa Anda menghargai diri sendiri. Pergeseran sederhana itu dapat mengubah segalanya. Ini bukan tentang memaksa dia untuk melihat nilaimu, ini tentang mengingatkan diri sendiri akan hal itu. Begitu Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa orang lain secara alami mulai melihatnya juga. Nomor 7, kenali tanda bahaya sebelum mereka merantaimu. Ketika kamu mulai menyadari bahwa seorang wanita tidak lagi menghargaimu, mudah untuk mengabaikan tanda-tandanya. Mungkin itu nada bicaranya yang meremehkan, caranya dia tidak lagi memprioritaskan menghabiskan waktu bersamamu, atau cara-cara kecil dia dulu menunjukkan perhatian yang telah memudar. Kenyataannya, tanda-tanda ini sering muncul jauh sebelum semuanya benar-benar berantakan. Tetapi mari jujur pada diri sendiri, mengabaikannya tidak menyelesaikan masalah, itu hanya memperpanjang ketidaknyamanan, membuat hal yang tak terhindarkan menjadi lebih menyakitkan. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini berarti bahwa meskipun kamu tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaan atau tindakan orang lain, kamu dapat mengambil kendali penuh atas bagaimana kamu merespons. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan, dan dalam situasi ini, itu dimulai dengan mengenali kenyataan dari apa yang terjadi.
Ajukan beberapa pertanyaan sulit tetapi penting pada diri sendiri. Apakah kamu yang selalu berusaha? Apakah kamu terus-menerus menjadi orang yang menghubungi, merencanakan, atau berkompromi sementara dia tampak acuh tak acuh atau tidak peduli? Pernahkah kamu mentolerir perilaku yang membuatmu merasa kecil, tidak penting, atau bahkan tidak dihormati? Ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dihadapi, tetapi itulah yang akan membimbingmu menuju kebenaran. Bayangkan ini, jika seorang teman datang kepadamu menggambarkan situasi yang sama, bukankah kamu akan menyuruh mereka untuk mundur dan mengevaluasi kembali nilai mereka? Saran yang sama berlaku untukmu. Ketika kamu menyadari bahwa keseimbangan dalam hubungan telah bergeser dan bahwa nilaimu tidak diakui, inilah saatnya untuk mundur, bukan karena marah, bukan sebagai hukuman, tetapi untuk melindungi kedamaianmu dan menemukan kembali nilaimu sendiri. Katakanlah kamu sering mengirim pesan kepadanya, mencoba membuat rencana, tetapi tanggapannya singkat, tertunda, atau tidak berkomitmen. Alih-alih terus mendorong untuk mendapatkan perhatian, tariklah dirimu. Gunakan waktu itu untuk fokus pada diri sendiri, baik itu pergi ke gym, menekuni hobi, atau sekadar menikmati waktu bersama teman-teman. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya merebut kembali kekuatanmu, tetapi juga menunjukkan harga diri. Itu mengirim pesan yang jelas dan keras bahwa kamu tidak akan mengejar seseorang yang tidak membalas usahamu. Keindahan stoisme terletak pada kepraktisannya. Epictetus mengajarkan kita untuk hanya fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Dalam hal ini, kamu tidak dapat memaksa seseorang untuk menghargaimu, tetapi kamu dapat menghargai diri sendiri cukup untuk mundur ketika kamu tidak dihargai. Seringkali, ketika kamu mengambil tindakan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi, orang mulai menyadari celah yang diciptakan oleh kehadiranmu. Keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan itu memaksa refleksi, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuknya. Jadi, jangan abaikan tanda-tandanya, hadapi mereka dengan keberanian dan kesadaran diri. Mundurlah, rebut kembali waktumu, dan fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, dirimu sendiri. Dengan melakukan ini, kamu melindungi kedamaianmu, menghormati nilaimu, dan siapa tahu, kamu bahkan mungkin menginspirasinya untuk mengevaluasi kembali betapa berartinya kamu. Sekarang setelah kita membahas pentingnya mengenali tanda bahaya dan merebut kembali harga dirimu, mari kita alihkan fokus kita ke langkah penting berikutnya dalam perjalanan ini. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih dalam, saya ingin mendengar pendapatmu. Apa yang paling menonjol bagimu di bagian ini? Pernahkah kamu mengalami situasi di mana mundur mengubah dinamika? Jangan ragu untuk membagikan wawasanmu atau bahkan sekadar mengetik, "Rangkul kedamaianku." Perspektifmu dapat beresonansi dengan orang lain yang membaca komentar dan memicu percakapan yang bermakna. Mari kita lanjutkan dialog ini. Nomor 8, bersinar tanpa mengejar. Sebuah mercusuar tidak mengejar kapal. Ia tidak berlari naik turun garis pantai mencoba memandu kapal kembali ke tempat yang aman. Sebaliknya, ia berdiri tegak, tinggi, dan tak tergoyahkan. Ia memancarkan cahayanya dengan mantap, dan kapal-kapal yang tepat, kapal-kapal yang mengenali nilainya, secara alami menemukan jalan mereka. Mercusuar tidak mengubah tujuannya karena beberapa kapal memilih untuk berlayar menjauh. Ia tahu perannya dan ia tetap berakar. Kamu juga perlu menjadi mercusuar itu di saat-saat seperti ini, ketika seseorang berhenti menghargaimu. Tugasmu bukanlah meyakinkan mereka akan nilaimu, tugasmu adalah mengingat nilaimu sendiri. Disinilah kebijaksanaan stoisme berperan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoa terbesar, mengingatkan kita, tidak pernah berhenti membuatku kagum, kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Mengapa menghabiskan waktumu mengejar validasi seseorang ketika kamu seharusnya fokus pada pendapat yang paling penting, pendapatmu sendiri? Pertimbangkan seorang pria yang menyadari pasangannya menjauh, tidak menghargai usaha atau kehadirannya seperti dulu. Awalnya, ia merasa tergoda untuk berbuat lebih banyak, mengiriminya pesan terus-menerus, merencanakan gerakan yang rumit, atau menyesuaikan hidupnya agar sesuai dengan hidupnya. Tetapi kemudian ia berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang akan dilakukan oleh pria yang menghargai dirinya sendiri? Atau apakah saya bertindak karena takut, mencoba mempertahankan sesuatu yang lepas? Alih-alih mengejar, ia memutuskan untuk mundur, bukan karena kedengkian atau untuk bermain-main, tetapi karena ia mengerti bahwa rasa hormat tidak dapat dimohon, itu diperoleh melalui keyakinan diri.
Ia mulai fokus pada pertumbuhannya sendiri. Ia pergi ke gym, bukan untuk orang lain, tetapi karena itu membuatnya merasa kuat dan mampu. Ia menginvestasikan waktu dalam hobi yang telah ia abaikan, menghidupkan kembali persahabatan, dan menyelami pekerjaannya dengan energi baru. Dengan melakukan itu, ia menjadi seperti mercusuar itu, mantap, tak tergoyahkan, dan mandiri. Dan inilah bagian yang paling kuat, ketika ia berhenti mengejar, dia menyadarinya. Energinya bergeser, dia mulai bertanya-tanya tentang pria yang tidak lagi mencari persetujuannya, pria yang tampaknya telah menemukan pijakannya. Dan apakah dia kembali atau tidak, dia sudah menang karena dia telah mendapatkan kembali dirinya sendiri. Inilah esensi kekuatan. Ini bukan tentang mengejar persetujuan atau membengkokkan diri agar sesuai dengan harapan orang lain. Ini tentang berdiri teguh, berakar pada nilai dan tujuanmu. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain, kamu mulai memancarkan kepercayaan diri yang tenang yang jauh lebih menarik daripada gerakan besar atau kata-kata permohonan. Jadi, jika kamu merasa diremehkan, mundurlah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya hidup dengan cara yang menghormati nilai saya sendiri? Apakah saya fokus pada pertumbuhan, nilai, dan tujuan saya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah tempat kamu akan menemukan kekuatanmu. Kekuatan terletak pada menjadi mantap, bukan pada mengejar persetujuan. Jadilah mercusuar dan biarkan cahayamu bersinar tanpa meminta maaf. Mereka yang benar-benar menghargaimu akan melihatnya, dan sisanya, mereka memang tidak pernah ditakdirkan untuk tinggal. Nomor 9, singkirkan beban mati. Hubungan toksik bertindak sebagai rantai tak terlihat yang mengikat energimu dan menahanmu. Kamu bahkan mungkin tidak menyadari seberapa besar pengaruhnya sampai kamu mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Pikirkanlah, bagaimana kamu bisa bangkit, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri ketika kamu terikat dengan seseorang yang terus-menerus menguras energimu dan harga dirimu. Kenyataannya, kamu tidak bisa. Saya tahu melepaskan itu tidak mudah. Dibutuhkan keberanian, kesadaran diri, dan terkadang sedikit dorongan dari dalam untuk mengingatkanmu bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Filosofi Stoa mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Dalam hal ini, kamu tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memilih untuk memperlakukanmu. Kamu tidak dapat membuat mereka melihat nilaimu jika mereka telah memutuskan untuk tidak melakukannya. Namun, apa yang dapat kamu kendalikan adalah responsmu. Kamu dapat memilih untuk melepaskan beban yang mereka wakili dalam hidupmu. Bayangkan sebuah balon yang diikat ke batu yang berat. Tidak peduli berapa banyak udara yang kamu pompa ke dalam balon, ia tidak akan terbang selama batu itu menahannya. Balon itu adalah kamu. Kamu memiliki semua potensi untuk bangkit, melambung, dan bebas. Tetapi selama kamu terikat dengan seseorang yang tidak melihat nilaimu, kamu akan tetap membumi. Saat kamu memilih untuk memotong tali itu dan melepaskan beban, kamu akan merasakan ringannya. Kamu akan bangkit dengan mudah, menemukan betapa banyak kekuatan dan kegembiraan yang telah kamu tahan. Biarkan saya memberi contoh. Bayangkan seorang wanita yang terus-menerus mengabaikan usahamu. Dia menerima kebaikanmu begitu saja, mengabaikan kesetiaanmu, dan tidak pernah mengakui energi yang kamu curahkan ke dalam hubungan. Seiring waktu, kamu mulai merasa tidak dihargai dan kebencian tumbuh. Jika kamu tetap tinggal dan terus berusaha memenangkan persetujuannya, kamu hanya mempererat rantai itu. Tetapi saat kamu mundur, fokus pada diri sendiri, dan berhenti mencari validasi darinya, sesuatu bergeser. Tidak hanya kamu mulai sembuh, tetapi kamu juga memaksanya untuk menghadapi ruang yang kamu tinggalkan. Kehadiranmu menjadi lebih keras daripada kehadiranmu. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kita tidak didefinisikan oleh pendapat eksternal atau perilaku orang lain, tetapi oleh kekuatan karakter kita sendiri. Ketika kamu melepaskan apa yang menahanmu, kamu merebut kembali energimu dan kekuatanmu. Kamu menunjukkan pada diri sendiri dan dunia bahwa kamu bukanlah seseorang yang mentolerir diremehkan. Jadi, jika kamu menemukan dirimu dalam hubungan di mana seorang wanita tidak lagi menghargaimu, pertimbangkan ini, mundurlah, biarkan dia merasakan keheninganmu, kehadiranmu. Gunakan ruang itu untuk menemukan kembali nilaimu dan fokus pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhanmu, kedamaian pikiranmu, dan kebahagiaanmu. Terkadang, tindakan paling mendalam yang dapat kamu ambil adalah tidak bertindak sama sekali.
Lepaskan beban itu dan saksikan dirimu bangkit. Kamu akan kagum dengan apa yang terjadi selanjutnya. Nomor 10, rebut kembali fokusmu. Biarkan saya berbagi sesuatu yang mendalam dengan Anda, kemana perhatian Anda pergi, kesanalah energi Anda mengalir. Pikirkan itu sejenak, energi Anda, esensi Anda, kekuatan yang mendorong Anda maju, mengikuti kemanapun Anda memutuskan untuk menempatkan fokus Anda. Jadi, apa yang terjadi ketika Anda terus menuangkan semua energi itu ke seseorang yang tidak lagi menghargai Anda? Itu seperti menyirami tanaman yang sudah layu. Usaha Anda tidak mengubah hasilnya, itu hanya menguras Anda. Ketika seorang wanita berhenti menghargai Anda, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah mengejar validasinya. Saya tahu itu menggoda, saya tahu keheningan, jarak. Ketidakpedulian mungkin terasa tak tertahankan, tetapi disinilah stoisme menawarkan kita cahaya penuntun, fokus hanya pada apa yang berada dalam kendali Anda. Anda tidak dapat memaksa dia untuk melihat nilai Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons, dan terkadang respons yang paling kuat adalah mengalihkan energi Anda sepenuhnya. Merebut kembali fokus Anda bukan tentang dendam atau bermain-main, ini tentang harga diri. Bayangkan Anda memegang sebotol air. Botol ini mewakili waktu Anda, perhatian Anda, dan energi emosional Anda. Jika Anda terus menuangkannya ke seseorang yang tidak membalasnya, botol Anda kosong, membuat Anda merasa lelah dan tidak dihargai. Tetapi jika Anda berhenti, menutup botol, dan menuangkan energi yang sama ke diri sendiri, tujuan Anda, hasrat Anda, kesejahteraan Anda tidak lagi berada di bawah belas kasihan validasi orang lain. Anda menjadi utuh kembali, dipenuhi dengan tujuan dan kejelasan. Biarkan saya memberi contoh. Bayangkan seorang pria yang berada dalam hubungan di mana pasangannya secara bertahap mulai menerimanya begitu saja. Dia tidak mengakui usahanya, dan tindakannya menunjukkan bahwa dia tidak lagi menghargainya seperti dulu. Alih-alih menghadapinya berulang kali atau mencoba memenangkan perhatiannya, dia memutuskan untuk berhenti. Dia berhenti mengiriminya pesan terus-menerus, dia berhenti berusaha keras untuk menyenangkannya. Alih-alih, dia mulai pergi ke gym, berhubungan kembali dengan teman-teman lama, dan menyelami proyek yang dia sukai. Dia mengalihkan semua energi yang dia curahkan padanya ke dirinya sendiri. Awalnya, dia mungkin tidak menyadarinya, atau dia bahkan mungkin tampak acuh tak acuh, tetapi seiring waktu, saat dia tumbuh lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih percaya diri, dia mulai merasakan pergeseran. Itulah kekuatan merebut kembali energi Anda. Tidak hanya Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri, tetapi Anda juga mengingatkan orang lain akan nilai Anda. Dan inilah kuncinya, apakah dia kembali atau tidak, itu tidak terlalu penting lagi karena Anda telah belajar untuk mendahulukan diri sendiri. Filosofi Stoa mengajarkan kita untuk berdiri teguh pada nilai kita dan tidak membiarkan pendapat eksternal mendikte kebahagiaan kita. Anda tidak didefinisikan oleh kurangnya penghargaan orang lain. Saat Anda berhenti mengejar dan mulai fokus ke dalam, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Saat itulah segalanya mulai berubah, bukan hanya dalam cara orang lain melihat Anda, tetapi juga dalam cara Anda melihat diri sendiri. Jadi, lain kali Anda merasa diremehkan, berhentilah, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menyirami tanaman yang tidak lagi tumbuh? Jika jawabannya ya, mundurlah. Rebut kembali energi Anda, investasikan pada diri sendiri, pada apa yang benar-benar penting, dan saksikan apa yang terjadi. Nomor 11, kuasai pelepasan. Sekarang, mari kita perjelas, pelepasan tidak berarti kamu berhenti peduli atau kamu menjadi dingin dan tidak berperasaan. Ini tentang mengalihkan fokusmu ke dalam, ke tempat harga diri dan kedamaian batin. Ini tentang mencintai diri sendiri cukup untuk melepaskan rasa takut kehilangan seseorang atau kebutuhan untuk mengendalikan hasilnya. Ketika kamu melepaskan, kamu tidak menyerah, kamu memberi dirimu kebebasan untuk bergerak maju dengan martabat dan kekuatan. Pikirkanlah seperti ini, Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa, sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, kita hanya dapat mengendalikan diri kita sendiri. Kamu tidak dapat memaksa seseorang untuk menghargaimu, dan mencoba melakukannya hanya akan menguras energimu dan mengikis harga dirimu. Alih-alih, fokuslah pada apa yang dapat kamu kendalikan, tindakanmu, pikiranmu, dan sikapmu. Dengan melakukan ini, kamu merebut kembali kekuatanmu dan mengirim pesan yang jelas, bukan kepadanya, tetapi kepada dirimu sendiri, bahwa kamu sudah cukup.
Berikut contoh untuk dipertimbangkan. Bayangkan kamu memegang seekor burung dengan erat karena kamu takut ia akan terbang. Tetapi semakin erat kamu menggenggam, semakin gelisah ia, dan akhirnya ia akan berjuang untuk melarikan diri. Pelepasan seperti membuka tanganmu. Kamu tidak menyerah pada burung itu, kamu hanya memberinya kebebasan untuk tinggal atau pergi, dan dengan demikian, kamu menemukan kebebasanmu sendiri, kebebasan dari rasa takut, dari kendali, dan dari kebutuhan untuk berpegangan terlalu erat. Ketika kamu merangkul pelepasan, kamu berhenti bergantung pada orang lain untuk validasi, kamu berhenti mencari persetujuan mereka sebagai fondasi nilaimu. Alih-alih, kamu mempercayai diri sendiri, kamu percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja, dan kepercayaan itu, keyakinan itu, sangat menarik. Itu adalah jenis energi yang membuat orang memperhatikan. Mereka melihat ketenanganmu, keyakinan dirimu, dan mereka mulai bertanya-tanya apa yang telah berubah. Kenyataannya adalah, ketika kamu berhenti mengejar seseorang yang tidak lagi menghargaimu, sesuatu yang kuat terjadi, kamu menciptakan ruang untuk dirimu sendiri, untuk pertumbuhanmu, dan terkadang bahkan bagi mereka untuk menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Tetapi inilah kuncinya, kebahagiaanmu tidak bergantung pada apakah mereka kembali atau tidak. Kebebasan ditemukan bukan dalam berpegangan, tetapi dalam mempercayai diri sendiri. Jadi, jika kamu merasa diremehkan atau tidak dihargai, cobalah langkah tindakan sederhana ini, mundurlah, fokus pada kehidupanmu sendiri, tujuanmu sendiri, dan kedamaian pikiranmu sendiri. Lepaskan rasa takut kehilangan seseorang dan berpegang pada keyakinan bahwa kamu berharga, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Karena ketika kamu menghargai diri sendiri, kamu mengajari orang lain bagaimana menghargaimu juga. Mengapa kita mendapati diri kita mengejar seseorang yang tidak lagi menghargai kita? Itu adalah pertanyaan yang pantas direnungkan secara mendalam. Dalam video hari ini, kita membahas tidak hanya alasannya, tetapi juga solusinya, tindakan kuat yang dapat kamu ambil untuk merebut kembali nilaimu dan menemukan kembali rasa diri. Mengejar validasi seseorang, memohon perhatian, atau berpegangan pada hubungan yang memudar tidak akan pernah memberimu kedamaian atau cinta yang pantas kamu dapatkan. Alih-alih, itu membuatmu merasa kecil, terkuras, dan mempertanyakan nilaimu sendiri. Kenyataannya adalah, nilaimu tidak didefinisikan oleh pengakuan orang lain, itu adalah sesuatu yang kamu kembangkan dari dalam. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai fokus pada pertumbuhanmu sendiri, seluruh dinamika bergeser, bukan hanya dalam cara orang lain melihatmu, tetapi juga dalam cara kamu melihat diri sendiri. Mundur, menetapkan batasan, dan menguasai pelepasan bukanlah tindakan menyerah, itu adalah tindakan harga diri dan kekuatan. Itu tentang menciptakan ruang bagi orang yang tepat untuk menghargaimu, dan yang paling penting, bagi kamu untuk menghargai diri sendiri. Jika video ini menyentuhmu, luangkan waktu untuk merenung. Pelajaran apa yang paling menonjol bagimu? Apakah itu gagasan untuk mundur untuk merebut kembali kekuatanmu, atau mungkin pentingnya menetapkan batasan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Saya ingin mendengar perspektifmu. Dan jika kamu menemukan nilai dalam konten ini, jangan lupa untuk menyukai video dan mempertimbangkan untuk berlangganan saluran untuk wawasan lebih lanjut seperti ini. Dukunganmu membantu kami terus berbagi pesan yang menginspirasi pertumbuhan diri dan ketahanan. Terakhir, jangan berhenti di sini. Lihat video yang direkomendasikan di layar. Mereka diisi dengan strategi yang dapat ditindaklanjuti dan lebih banyak kebijaksanaan untuk membantumu menavigasi hubungan dan kehidupan dengan percaya diri dan kejelasan. Jaga dirimu baik-baik, teruslah berkembang, dan selalu ingat, nilaimu tidak pernah bisa dinegosiasikan. Sampai jumpa di video berikutnya.